Tahukah Anda di Sidoarjo, Jawa Timur ternyata ada kampung bebek? Nah, di kampung ini terdapat ratusan peternak bebek dan produsen telur asin yang kini bertahan di tengah pesatnya kemajuan zaman. Jurnalis foto Gancar Wicaksono menelusurinya dalam Sisi Kota untuk Anda. Gempuran kemajuan zaman dimanfaatkan secara optimal oleh warga desa di sini. Kemajuan teknologi dijadikan sebagai pengungkit untuk bisa bertahan di era globalisasi ini. Di Sisi Kota kali ini saya akan mengajak Anda melihat bagaimana kehidupan para peternak bebek dan perajin telur asin dalam meracik tradisi dan modernisasi. Laju perubahan zaman tidak dapat dibendung, tidak terkecuali di desa ini. Desa Kebonsari, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Desa ini terkenal sebagai desa bebek dan telur asin. Tetapi jumlah peternak bebek dan pembuat telur asin di desa ini makin sedikit. Saat dikukuhkan sebagai kampung bebek dan telur asin pada 2010, ada 47 pengusaha kecil menengah yang menggeluti bisnis ternak bebek dan pembuatan telur asin. Seiring berjalannya waktu, kini hanya tersisa 22 industri rumahan yang bergerak di bidang itu. Salah satunya Mariono. Ia meneruskan bisnis telur asin dari mendiang sang ayah setelah terkena PHK di perusahaan tekstil pada 2009. Mariono dan pembuat telur asin lainnya di desa ini tidak mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku. Bahan utama yaitu telur bebek bisa didapat dengan mudah. Cukup dengan menelpon, telur bebek langsung diantar sang peternak sendiri. Begitu diterima, Mariono menyerahkan telur kepada tetangga sebelah rumahnya yang bertugas mencuci telur bebek. Sekali mencuci, sekitar 400 butir telur dibersihkan. Setelah telur bersih, Mariono mulai meracik tumbukan bata merah dicampur garam halus. Tumbukan bata merah dan garam halus ini didapatnya dari tetangga yang lain. Setelah dicampur air, telur bebek dimasukkan ke dalam adonan. Gini Pak, masuk? Ya masuk, langsung kita langsung taruh. Oh, Ini ya. Gini ini ditaruh gini berapa lama? Berapa? 10 hari Pak. 10 hari? Iya harus 10 hari Pak. Kudu sabar berarti Pak? Iya Pak, harus sabar Pak. Kalau nggak sabar nanti nggak jadi, nggak asin Pak. Oh gitu? Iya. Nggak bisa kurang 10 hari? Nggak bisa, nanti nggak enak Pak kalau nggak 10 hari. Nggak bisa diubah? Nggak bisa diubah. Aturannya? Minimal 10 hari Pak. Nggak boleh diubah aturannya? Iya. Nggak boleh. Ya, kesabaran Mariono dan para pembuat telur asin memang diuji. Setelah 10 hari, telur bebek dalam ember-ember hijau ini segera dicuci bersih oleh Mariono. Setelah itu, sang istri Ainun meneruskan prosesnya. Menggunakan senter, ibu dua anak ini melihat telur bebek satu persatu. Setiap telur yang akan dimasak harus dipastikan berkualitas bagus dan layak dikonsumsi. Untuk mengetahuinya, cahaya senter harus bisa menembus ke dalam telur. Jika tidak tembus dan terdapat noda hitam, maka telur harus dibuang karena tidak layak dikonsumsi. Setelah kontrol kualitas aman, barulah panci dinaikkan dan telur dimasak sesuai pesanan. Selain rasa original, ada juga telur asin asap, telur asin oven, serta varian telur asin goreng. Dari penjualan telur asin, Mariono bisa menghidupi istri dan 2 anaknya. Meski belum mempunyai toko, Mariono yang mempunyai usaha dagang bernama Ngalah Jaya ini memasak etalase sederhana di teras rumahnya. Selain menerima pesanan catering dan berjualan secara online, Mariono juga melayani pembelian eceran dari tetangga sekitar. Nggak mesti ya 10, 15 gitu. Ya sekarang ini beli 25 soalnya ada acara sedikit. Yang ori kayaknya udah standar ya. Kalau di sini kan yang rasanya yang paling enak kan yang goreng. Oh, kenapa? Enaknya kenapa? Enaknya teksturnya itu lebih kering. Harga telur produksi kampung ini diseragamkan. Telur asin original Rp3.400 per butir, varian asap Rp400 per butir, varian goreng dan oven Rp3.600. Dalam sehari, Mariono bisa menjual 300 hingga 400 butir. Namun sayang, pemasaran produk ini seperti katak dalam tempurung.
tidak bisa menjangkau ke daerah lain di luar Sidoarjo dan Surabaya. Pemasaran kalau lokal sih sekitar lokal kota seperti nggak apa-apa. Kalau bisa ekspor Pak. Kalau pelatihan, masalah pelatihan ternak biasanya Pak. Kalau telur ini kalau pemasaran belum ada. Pembuat telur asin sekaligus peternak bebek bernama Hoirun ini pun menghadapi kendala yang sama, pemasaran. Selain itu, ia juga harus berurusan dengan ancaman penyakit unggas. Hoirun yang beternak bebek sejak 2005 ini sering kecewa karena bebeknya yang berjumlah ratusan mati di mangsa penyakit dan ia tidak tahu harus mengadu kemana. Pemerintah itu kadang itu kurang tanggap Pak ya. Dulu itu katanya kalau kena penyakit, kena aratan itu suruh lapor. Kadang sudah lapor gitu tindakannya itu ya, lama, kadang nggak dibiarkan, cuma ditanya-tanya gitu aja. Hingga kini Hairun masih memelihara sekitar 300 ekor bebek. Telur yang dihasilkan ternaknya ini sebagian diolah menjadi telur asin. Mengandalkan mesin pengasap, selain membuat varian telur asin asap sendiri, Hoirun juga kerap menerima telur milik produsen lain untuk diasap. Ia menyebutnya menjadi kuli asap. Menurut Ketua Paguyuban Sumber Pangan yang memayungi para produsen telur asin di Desa Kebonsari, ada beberapa masalah yang menjadi ganjalan bagi para pembuat telur asin dan peternak bebek. Tentang lahan yang sangat berkurang sekali dengan populasi penduduk sangat bertambah. Yang kedua, karena biaya pakan semakin mahal. Yang ketiga, dari bibit kita itu tidak bisa produksi sendiri, artinya tidak bisa mengelola produk bibit induk sendiri dengan bagus. Peternak bebek dan pembuat telur asin tidak bisa bergerak sendiri. Mereka berharap pemerintah memperhatikan nasib, khususnya dalam bidang pemasaran, baik pemasaran konvensional maupun online. Gancar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Sidoarjo, Jawa Timur.